Selamat siang Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Ryan Aron Sutanto Pak dari Progresi. Kebetulan kemarin juga sudah berkomunikasi dengan Pak Derajat untuk bisa menyelenggarakan kurang lebih kita sharing lah Pak ya, informasi mengenai sistem manajemen konstruksi digital Pak, yang bernama Progresi. Nah ini supaya Pak apa yang saya sampaikan mengenai apa itu progresi itu bisa lebih mudah dipahami. Izinkan saya juga nanti untuk sedikit share screen Pak. Langsung kita coba dan langsung kita demonstrasikan supaya langsung kelihatan Pak. Jadi berikut langsung ada pertanyaan mungkin yang langsung tepat sasaran, apa yang kurang juga kita bisa catat dan kedepannya kita juga sebagai masukan Pak. Jadi saya mau share screen Pak ya. Oke, silakan. Bisa ya? Bisa. Baik. Sudah terlihat Pak layar saya Pak? Ya, sudah. Baik. Baik Pak, pertama-tama saya perkenalkan dulu Pak software kita namanya Progresi, websitenya ada di progresi.co.id di mana sebetulnya seluruh informasi mengenai apa itu Progresi semua sudah tertampung di website kami. Nah, mengenai apa itu kemampuan Progresi nanti sambil jalan saya informasikan, namun segala informasi, tutorial, lalu sosial media terkait Progresi semua ada di website kami. Langsung kita paparkan Pak, apa itu Progresi. Jadi sebetulnya Progresi itu melingkupi 4 pilar ini Pak sebetulnya. Secara singkat, yaitu perencanaan, pelaporan, menganalisa, dan diskusi. Jadi ini merupakan proses bisnis yang mungkin saya jelaskan secara singkat adalah proses bisnis manajemen konstruksi proyek pada umumnya, Pak. Jadi di mana sebuah proyek itu pasti dibutuhkan suatu namanya perencanaan, lalu kita memonitor pekerjaan kita di lapangan melalui laporan harian yang sudah biasa kita lakukan secara manual, lalu dari yang kita rencanakan dan yang kita laporkan setiap harinya itu pasti ada yang namanya deviasi, Pak. Lalu sistem kami akan menganalisa bagaimana deviasinya untuk selanjutnya diambil suatu keputusan yang kita fasilitasi dengan diskusi. Kurang lebih demikian, Pak. Nah, nanti seperti apa kita masuk satu-satu, Pak, ke fitur perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi. Nah, perbedaannya kita di sini menggunakan sistem website, di mana sebetulnya software kami ini dapat diakses oleh seluruh stakeholder proyek, baik dari sisi kontraktor maupun dari sisi owner dan subkontraktor. Lalu dapat diakses melalui website dan mobile, Pak, handphone. Juga tersedia di Apple Store dan Google Store. Oke, Pak. Sekarang kita perlihatkan seperti apa progresi itu, Pak. Jadi ini kita simulasikan buat proyek yang kecil aja Pak, yang jumlahnya 90 juta ini. Kita lakukan yang namanya perencanaan. Jadi ini kita masuk ke pilar pertama, perencanaan. Ini yang namanya perencanaan, Pak. Perencanaan ini sebetulnya tidak ada sesuatu yang berbeda, Pak. Jadi kita merencanakan dari RAB, tasnya seperti apa, lalu harga satuan, lalu quantity, unitnya, lalu dia akan menghitung secara otomatis di sini totalnya berikut dengan bobotnya. Nah, yang kita rencanakan itu adalah mulai dari schedule-nya, material, peralatan, pekerja, safety, dan subkontraktornya, Pak. Itu yang kita rencanakan. Jadi kalau perencanaan schedule ya ini
sesuatu yang kita biasa lakukan di Microsoft Project Pak biasanya. Cuma kita juga untuk melengkapi di fitur kami, kita juga bisa melakukan hal ini secara sederhana. Lalu untuk mengukur critical path kita juga sudah ada fiturnya di sini. Jadi setelah kita rangkai kaitan antara satu aktivitas dengan yang lain, otomatis dia akan mengeluarkan plot-plotan seperti ini, Pak. Nah, ini sudah diakomodasi oleh Microsoft Project. Namun, selanjutnya kita akan merencanakan yang namanya material, peralatan, dan bekerja untuk masing-masing task, Pak, di sini. Itu. Jadi, bagaimana kita merencanakan material? Contohnya di sini, kita buka. Nah, misalnya ini, Pak, pekerjaan pembesian tulang. Jadi, dia dibutuhkan yang namanya besi lonjor dan bendrat. Nah, di sini dikatakan bahwa pekerjaan 3.3.3 ini dimulai dan berakhir sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan di schedule yang awal. Nah, lalu kuantitinya juga kita masukkan di sini. Tanggal penerimaan material kita juga rencanakan. Bagaimana kita merencanakan tanggal penerimaan material? Karena pekerjaan di sini sudah kita ketahui kapan mulainya dan kapan berakhirnya, tentunya kita bisa memasukkan berapa hari sebelum material ini dibutuhkan di lapangan, berapa hari sebelumnya kita datangkan. Tapi ini sifatnya sekedar perencanaan, Pak. Nah, pertanyaannya apakah seluruh item proyek itu harus direncanakan secara simultan di hari pertama kita melakukan perencanaan? Jawabannya tidak harus, Pak. Jadi bisa dilakukan secara bertahap. Mungkin proyek itu 1 tahun, di 1 bulan atau 2 bulan awal, misalnya kita aktivitas galian misalnya. Yang kita rencanakan ya seluruh peralatan, material, dan peralatan yang berkaitan dengan galian. Kita bisa lakukan untuk perencanaan di 1 bulan awal. Jadi ini perencanaan yang bisa dilakukan secara bertahap, Pak. Nah, ini kan itemnya kalau di sini proyeknya cuma kecil, dia itemnya nggak banyak. Tapi kalau misalnya dia itemnya sampai ribuan, ya kita bisa rencanakan misalnya mungkin berdasarkan yang 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama, secara bertahap kita bisa lakukan hal tersebut. Berikut pula nanti pada saat monitoring juga kita bisa inputkan secara bertahap. Begitu pula dengan peralatan, Pak. Peralatan kita rencanakan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembesian ini. Misalnya dibutuhkan cutting wheel, misalnya ini bukan inventaris kantor, Pak, kita harus sewa misalnya. Ya kita lakukan dimobilisasi. Misalnya, Pak, ini kan cuma percontohan ya. Mungkin dengan alat berat, kren dan lain sebagainya itu bisa lebih applicable. Ini cuma proyek kecil, Pak. Jadi kita tetap bisa lakukan. Lalu selanjutnya, pekerja yang kita bisa rencanakan adalah, misalnya, ini kurang banyak ya, misalnya yang agak banyak, misalnya ini cuma 1 juga. Tapi sebagai gambaran aja, Pak, misalnya ini pembesian tulangan, dia kan proyeknya ini cuma 1 hari, Pak, pembesiannya, karena pekerjaan kecil, 1 hari dia dibutuhkan 1 orang tukang. Nah, ini perencanaan pekerja ini bisa per task, tapi bisa juga nanti akan saya tunjukkan itu per hari. Jadi per hari itu berapa orang jumlahnya. Kalau yang ini per task itu berapa orang. Ini nanti ada kaitannya dengan pengukuran produktivitas kita, Pak, tiap harinya untuk setiap pekerjaan. Nanti di bagian monitoring. Tapi at least kita sudah bisa memperkirakan bahwa untuk 1 item pekerjaan itu dibutuhkan berapa tukang, berapa pembantu tukang. Ini alat untuk merencanakan. Nah, lalu setelah kita inputkan ini 1 per 1 untuk setiap task itemnya, dia akan masuk ke dalam 3 rekap ini, Pak. Nah, ini saya close dulu. Saya close. Lalu dari setiap masing-masing item yang kita sudah masukkan, itu kita pasti punya rekap ini, Pak. Nah, ini ibaratnya RAP, Pak. RAP-nya untuk material. Jadi seluruh item yang kita sudah masukkan untuk setiap task itu akan tertabulasi di sini berikut dengan kuantitasnya, Pak. Tapi hanya untuk material. Nanti untuk peralatan ada sendiri, pekerja ada sendiri. Jadi singkat cerita,
dia akan memberikan kumulatif di paling bawah harganya, jadi dia memberikan estimasi perencanaan kira-kira berapa rupiah sih itu. Dan ini terus all the way sampai ke paling kanan merupakan seluruh item yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Nah, di ujung ini ada total kumulasi, sekedar gambaran Mbak, ini perencanaan. Nah, ini tentunya price-nya juga bisa fluctuation ya Mbak, berubah-ubah gitu. Nah, ini yang kita di sini bukan ini untuk alat untuk apa namanya, memperkirakan kira-kira berapa apa namanya RAP-nya sebagai budget acuan anggaran material kita, Pak. Nah, berikut pula dengan peralatan. Peralatan kurang lebih sama. Jadi apa saja yang dibutuhkan akan tertabulasi di sini, berikut dengan kuantitasnya, dan yang paling bawah merupakan kumulasinya. Lalu begitu juga di pojok sebelah kanan ini merupakan totalnya untuk peralatan. Nah, yang pekerja ini juga untuk setiap itemnya di sini, tanggalnya, hari berapa, ini kan sudah masuk berdasarkan tanggal perencanaan schedule kita Pak di awal. Jadi sehingga apabila kita memasukkan apa namanya jumlah pekerja, dia akan tertabulasi di sini. Nah, perbedaannya sama yang berwarna apa ini, oranye ini merupakan jumlah orang per hari. Itu. Mengapa kok ada angka ini, ada angka di bawah ini? Fungsinya berbeda, Pak. Kalau yang di sini ini menunjukkan satu hari itu berapa orang yang bekerja untuk dalam hari itu. Sedangkan yang di bawah ini untuk mengukur nanti produktivitas, berarti dalam satu tas itu ada berapa orang pekerja. Nanti pada saat kita mengisi progres laporan harian itu akan terjustifikasi berapa persen yang masuk, berapa persen yang menjadi prestasi hari itu dikerjakan oleh berapa orang. Nah, jumlahnya ini dengan jumlah per hari itu tidak harus sama. Karena jumlah pekerja dalam satu hari itu dalam setiap tas itu kan bisa dikerjakan oleh orang yang sama, Pak. Jadi tidak harus sama, tapi jadi fungsinya itu berbeda untuk perencanaan pekerja itu. Antara yang warna oranye dan yang di bawah ini. Itu. Nah, ini merupakan apa namanya rekapnya, Pak. Nah, lalu safety ya, safety. Bentar, Pak. Ini kalau yang sudah saya tutup aja supaya nggak banyak. Nah, safety ini juga kita rencanakan, Pak. Kita istilahnya job hazard analysis lah, Pak. Jadi secara sederhana saja yang mudah dioperasikan, bagaimana kita bisa memprediksi atau memforecast kira-kira akan ada potensi kecelakaan apa saja untuk tas apa. Nah, ini kita bisa terus pilih, Pak. Ini untuk tas apa, kira-kira bahayanya apa, kecelakaan potensinya itu apa, kita bisa masukkan di sini. Nah, nanti ini akan berfungsi nanti pada saat kita masuk ke bab notifikasi, ini akan memberikan indikasi. Kita akan terima notifikasi di handphone bahwa, oh ini ada kecelakaan, ada potensi bahaya yang bakal terjadi untuk tas tertentu. Tas galian tanah, misalnya galian yang menganga. Berikut juga dengan gambar. Tapi ini perencanaan saja, Pak. Ini untuk mengingatkan kita. Gitu. Nah, ini perencanaan safety kita lakukan. Ini bisa terus ditambah ini, Pak. Bisa terus ditambah terus. Apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat bisa ditambahkan di sini. Nah, selanjutnya perencanaan subkontraktor. Nah, subkontraktor ini misalnya ada 2 subkontraktor, Pak, yang kita contohkan di sini, CV Edo sama CV Saiful ini. Nah, untuk pekerjaan dinding dan plafon misalnya, Pak. Nah, ini kita bisa rencanakan apa saja tasnya, lalu harga satuannya berapa, kuantitas untuk kontrak misalnya unit price, Pak. Tapi kalau mau yang kontrak lamsam pun juga bisa, tinggal
ini kuantitinya 1, satuannya LS, harga kontraknya total berapa, nanti ada indikatornya untuk mengukur performa setiap hari. Nah, ini bobotnya ini kan sudah terekam Pak di sini. Nah, ini nanti yang akan kita monitor Pak dalam bab kedua nanti mengenai laporan harian. Ini akan secara progresif terakumulasi sampai 100%. Nah, itu nanti ada sistem approval. Jadi nanti dia dari sistem subkontraktor itu mengajukan apakah bisa diajukan misalnya 10% dia berprestasi, nanti bisa diterima atau ditolak. Nanti selanjutnya akan saya tunjukkan juga, Pak. Tapi ini Pak masih perencanaannya dulu. Nah, kurang lebih perencanaan seperti gitu, Pak. Jadi bab perencanaan ini selesai, Pak. Jadi setelah kita menginput seluruh elemen mulai dari schedule, material, peralatan, pekerja, safety dan subkontraktor, berarti perencanaan kita selesai. Nah, pertanyaannya apakah semua harus direncanakan seperti begini? Ya nggak harus, Pak. Tapi dengan kita merencanakan seperti demikian, berarti kita mempunyai fleksibilitas untuk nanti untuk mengatur atau mengukur indikator bagaimana proyek kita berperforma dari hari ke hari. Nah, ini maksudnya progres ini mampu melakukan hal ini, Pak. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, kita melakukan yang namanya laporan harian, Pak. Nah, laporan harian ini monitor yang kita lakukan setiap harinya. Selama ini kan kita lakukan mungkin melalui form-form laporan harian atau bahkan untuk proyek yang skalanya lebih kecil, perusahaan medium ke bawah itu kan melalui fitur-fitur chatting, misalnya WhatsApp dan lain sebagainya, Pak. Itu kan banyak komunikasi yang hilang gitu, bukan hilang, Pak ya, maksudnya tertimbun pesan-pesan yang lain sehingga tidak secara terakomodasi lah, bisa dibicarakan semuanya gitu. Mungkin ada yang kelewat dan lain sebagainya. Nah, untuk meminimalisi hal tersebut itu kita lakukan yang namanya ini saya hapus Pak perencanaannya, saya close supaya nggak banyak-banyak. Kita melakukan yang namanya monitoring setiap harinya. Kita masuk ke menu di sini. Lalu kita masuk ke laporan harian, Pak. Nah, ini laporan harian ini otomatis dia akan tergenerate di sini sesuai dengan durasi proyek. Nah, ini durasi proyeknya kan pendek, Pak. Jadi kita cuma dari tanggal 12 sampai 19. Nah, apabila laporan harian itu sudah diisi, dia akan ada cawangnya ini, Pak, dicentang. Kalau dia belum diisi, ya dia nggak akan keluar centangnya. Nah, terus ada pertanyaan, apakah laporan harian harus diisi setiap hari? Tidak harus setiap hari, Pak. Sistem mengizinkan untuk dilakukan secara berkala atau secara periodik. Jadi bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali juga bisa, Pak. Tapi sistem mengizinkan kita untuk melakukan setiap hari. Nah, akan ada notifikasi, Pak. Bagaimana apabila laporan harian itu tidak dimasukkan, dia akan mengingatkan bahwa harus diisi. Nah, yang diisi apa? Tidak lain merupakan seluruh parameter yang kita sudah rencanakan. Jadi apa yang tadi kita sudah rencanakan itu, ini form yang sudah terisi, Pak. Nanti saya akan tunjukkan form kosongnya seperti apa. Jadi supaya terbayang juga form kosong itu seperti apa. Tapi sebetulnya cuma terbagi dari beberapa hal utama, yaitu capaiannya, prestasinya, lalu untuk setiap aktivitas itu dikerjakan oleh berapa tukang, berapa pembantu tukang, ini akan terdokumentasi di sini. Lalu jumlah pekerjanya kita masukkan, material yang dipakai itu apa saja, terus material yang datang itu apa saja, peralatan mob demob, apa yang datang, apa yang dikembalikan, lalu cuacanya, Pak. Cuacanya, lalu foto-foto yang menjustifikasi keseluruhan laporan di atas, Pak. Gitu. Nah, sebagai contoh, Pak, item kolom praktis ini capaiannya berapa? Nah, pada saat kita memasukkan di sini, itu bukan dalam rupa prosentase. Prosentase dia akan menghitungkan secara otomatis. Dari mana ya? Dari bobot total. Dia akan menghitungkan. Jadi komputer akan menghitungkan secara otomatis. Tapi pada saat dia memasukkan berapa kubik,
atau berapa meter persegi atau berapa meter lari, apapun satuannya, itu dia di sini mempunyai indikator target harian dan target kumulatif dan target total. Gitu. Nah, target harian tentunya adalah pembagian sederhana dari bobot total dibagi berapa hari kerja, pro rata. Jadi pada saat dia memasukkan di sini 0,79, dia punya feeling, Pak. Oh, target harian saya 0,79. Kalau saya memasukkan kurang atau lebih, apa artinya? Jadi pada saat dia memasukkan di sini dia punya feeling, Pak. Begitu pula dengan target kumulatifnya itu apabila pekerjaannya sudah dikerjakan lebih dari 1 hari, misalnya hari kelima. Nah, kumulatifnya sudah berapa persen kita? Apakah secara mikro, secara harian kita punya indikator ini, tapi secara global kita punya indikator ini dan total. Ini kan sifatnya persentase, ini sifatnya volume, Pak. Jadi supaya punya bayangan gitu yang masukkan itu karena di sini bukan persentase, di sini masukannya dalam berupa quantity. Kita kasih 2 indikator ini. Nah, penting menurut saya harus dimasukkan bukan dalam rupa persentase di sini, tapi dalam rupa quantity. Karena kalau persentase, kita juga nanti akan tanya lagi loh, maksudnya 10% apa, maksudnya 20% apa. Tapi kalau kita masukkan di sini satuan, berarti kan kita tahu, Pak, oh ini 100 meter persegi terdiri dari as berapa. Jadi sudah ada proses berpikir sebelum memasukkan kemari, Pak. Dan nanti juga akan didukung tentunya dengan foto-foto yang akan dilampirkan, kelihatan gitu, Pak. Nah, ini kurang lebih konsepnya mengenai memasukkan performa progress. Lalu inputannya selanjutnya adalah ini, Pak. Tukang dan pembantu tukang ini. Jadi ini untuk menjustifikasi mengerjakan segini itu habisnya berapa orang. Nah, ini nanti yang akan diperbandingkan datanya dengan apa yang kita rencanakan tadi di bab 1 itu, Pak. Yang tadi saya ceritakan tentang perencanaan. Nah, ini monitoring progress, Pak. Lalu selanjutnya adalah jumlah pekerja. Jumlah pekerja ini membantu kita nanti pada saat opnam, Pak. Kalau misalnya kita borongan mandor itu kan berapa orang, berapa hari, biasanya kita baru opnamnya itu misalnya 2-3 hari sebelum waktunya bayaran, misalnya seperti itu. Nah, ini dengan laporan setiap hari kita bisa mengetahui, Pak, orang itu ada berapa orang, terus dia kerjanya berapa shift, misalnya jumlah hari atau jumlah shift, 2, 1, 3, 2,5, dan lain sebagainya. Nah, kita monitor itu sehingga pada saat opnam ada selisih, diskrepansi, kita bisa nge-tracknya itu punya data setiap hari atau setiap 2 hari sekali, tergantung seberapa sering Bapak memasukkan laporan harian. Itu. Nah, ini juga ada hitungannya orang hari ini, yang hitung-hitung kayak gini ini otomatis Pak, komputer semua. Yang penting kita masukkan aja datanya, Pak. Sorry. Lalu selanjutnya pemakaian material. Pemakaian material itu juga sangat kontekstual, Pak. Jadi menggunakan pasir untuk item apa saja itu bisa terdokumentasikan di sini, Pak. Jadi kan bisa saja pasir ini karena bahan baku ya digunakan oleh beberapa aktivitas, tapi ini kita pada saat memasukkan itu kita tahu, Pak, aktivitas apa yang menggunakan pasir, jumlahnya berapa, lalu di sini kita kasih indikator penggunaan maksimal. Penggunaan maksimal ini untuk orang yang nanti memasukkan itu punya feeling, Pak. Oh, untuk item ini kuotanya itu berapa? Ini kan tadi pada saat awal kan kita sudah melakukan yang namanya RAP itu, Pak. Jadi di sini itu ya angka RAP yang tadi kita sudah masukkan itu pada saat dia memasukkan di laporan harian dia punya feeling. Oh, ini pokoknya indikator saya maksimalnya di sini loh kuotanya. Nah, nanti tinggal kita hitung aja ini plus atau minus, Pak, dari yang kita sudah rencanakan. Konsepnya seperti begitu, Pak, pemakaian material. Begitu pula dengan penerimaan, materialnya apa saja, lalu untuk tasnya apa saja. Nah, ini yang lain-lain ini ngitungin secara otomatis, Pak. Gitu. Selanjutnya adalah mobilisasi peralatan. Sama, Pak, konsepnya kalau peralatan dengan material. Hanya dia ada variabel harinya, karena dia mau masuk untuk tanggal 15 ini, itemnya apa saja. Ngob-demob kurang lebih sama. Nah, cuaca ini untuk menjustifikasi, Pak. Nanti kalau misalnya progresnya itu istilahnya rendah, ada justifikasi cuaca apa tidak. Nah, ini ada laporannya. Nanti saya tunjukkan, Pak. Dan foto-foto yang untuk kita bisa attach. Ini laporan harian yang sudah terisi, Pak.
Kalau yang masih kosong itu rupanya seperti, sebentar Pak, masih kosong ya. Nah, misalnya seperti begini. Nah, ini yang ada garis-garisnya ini semuanya diisi, Pak. Ini ada garis-garisnya semua diisi. Ini masih kosong. Ini bisa terus ditambah ini. Ditambah. Misalnya mau nambah jumlah pekerja, pekerjanya jenisnya apa? Ya, kita tinggal tambah coba di sini, nambah terus di sini jumlahnya. Tinggal diisi, Pak, di sini. Begitu pula dengan ya di apa namanya Google App sama di Play Store ada dua-duanya, Pak. Nah, lalu kalau mau nambah item pekerjaan juga bisa ditambahkan di sini. Ini kebetulan sudah selesai semua, jadi dia ngeblok item. Sudah 100% sudah nggak bisa dimasukin lagi. Tapi kalau yang ini pasangan dinding bata ringan ini masih belum selesai, ini masih terus bisa dilanjutkan. Itu. Dan ini nanti akan keluar otomatis juga, Pak. Jadi ada yang sesuatu yang kita rencanakan di awal harusnya dimulai dilaksanakan pada hari tertentu, dia akan keluar di sini otomatis. Nah, nanti tinggal diedit, Pak. Bisa dihapus atau ditambahkan. Artinya kalau mau menambahkan item baru, itu kita sudah punya reminder di sini apa yang seharusnya hari ini sudah mulai dikerjakan atau sedang berjalan atau belum selesai. Nah, itu akan keluar secara otomatis di sini. Nanti tinggal diedit, Pak. Lalu, ini untuk mengisi material, tinggal isi kuantitinya. Nah, pada saat kita ngisi kuantiti ini sudah punya indikator sini, maksimalnya berapa, sisanya berapa dari yang pemakaian di hari-hari sebelumnya untuk item 4.2. Jadi sudah sangat teratur gitu, Pak. Jadi mengurangi pertanyaan item itu habisnya untuk aktivitas apa, itu sudah asal inputnya akurat, ya dia bisa menghasilkan output yang akurat. Ini yang tadi cuaca, Pak. Cuaca ini bisa dimasukkan. Cuaca gerimis atau cuaca hujan, waktunya jam berapa, mulai jam berapa, selesai jam berapa. Bisa ditambahkan keterangan di sini, lalu di sini bisa upload foto juga, Pak. Foto, video bisa di sini. Nah, ini laporan harian, Pak. Lalu bagaimana kalau kita mau melaporkan kalau ada kendala? Kendala juga bisa, Pak. Kendala itu masuknya di sini, Pak, laporan kendala. Apa sih yang menghambat proyek? Nah, kita bisa masukkan di sini. Ini terus ditambah, Pak. Kendalanya apa? Ditulis, penyebabnya disebabkan oleh apa, yang item yang terganggu itu apa saja, bisa ditulis di sini, Pak. Nah, ini tinggal milih-milih aja, Pak, itemnya. Lalu tanggal kejadiannya kapan? Kalau perlu penyelesaian, siapa PIC-nya, siapa penyelesaiannya dalam rupa seperti apa, dimasukkan di sini. Dan deadline-nya mau selesai kapan, foto pendukung, simpan, keluar dia, Pak. Kayak gini. Banjir, penyebab hujan sangat lebat, solusinya saluran air, yang mengerjakan si Pak Dodo ini, tanggal kejadian, deadline-nya akan keluar sini. Nah, ini nanti kalau di pengaturan notifikasi, ini keluar terus, Pak, kalau misalnya deadline-nya sudah terlewati, tapi statusnya masih open. Open kan berarti masih belum terselesaikan. Kalau dia sudah terselesaikan, tinggal dia ganti aja, Pak. Ini status open, kita tinggal close, tekan close ini, nanti statusnya berganti jadi close. Kurang lebih demikian. Laporan kendala sudah. Subkontraktor, Pak, yang terakhir. Subkontraktor. Nah, subkontraktor kan ini sifatnya subkontraktor, Pak, yang memasukkan. Jadi subkontraktor itu istilahnya informasi ke general kontraktor. Nanti keluarnya, nah ini setiap hari bisa dimasukkan sama mereka. Lalu contohnya gini, Pak. 105 meter persegi ekuivalen
Halo? Ya, terus Pak. Ya. Dengar ya Pak suara saya? Takut ada gangguan Pak. Oke, hari ini masukkan 105 meter persegi ekuivalen 97,44. Nah, ini disetujui Pak. Diajukan dulu baru disetujui. Nah, ini kan saya ngelihatnya dari Pak, apa namanya username, password username-nya general kontraktor, maka kelihatannya seperti begini. Nanti kalau subkontraktor dikasih akses sendiri, nanti dia mengajukan. Diajukan, lalu nanti statusnya seperti apa? Dikumpulkan tanggal berapa, kalau misalnya direvisi ya direvisi, disetujui tanggal berapa, semua ada waktunya. Itu. Lalu sebentar Pak. Apa namanya approval harus orang itu. Selanjutnya adalah, nah saya mau tunjukkan kalau misalnya ini Pak, yang ada yang ditolak Pak. Sebentar. Nah, ini yang subkontraktor kedua ini. Rasanya ada yang ditolak. Oh, ini disetujui semua. Coba ada yang ditolak Pak. Nah, ini direvisi. Jadi dikumpulkan tanggal 11, ternyata persentase atau apa yang dikumpulkan ini nggak disetujui Pak. Jadi harus direvisi kembali setelah, ini kan cuma contoh ya Pak ya. Nah, ini nggak akurat nih, cuma untuk percontohan. Direvisi. Dia minta revisi, kalau sudah diganti baru nanti disetujui kembali gitu. Ini nanti untuk opnam Pak. Jadi beres Pak, yang laporan harian sudah. Jadi saya agak sedikit review lagi. Yang perencanaan tadi kan sudah kita rencanakan. Lalu hari ke hari atau secara periodik kita bisa lakukan laporan. Yang dilaporkan apa? Yaitu elemen-elemen yang tadi Pak saya sudah sampaikan, mulai dari progres, material, peralatan, cuaca, kendala. Nah itu semua kita masukkan. Ini sudah punya data ini Pak, kita sudah punya data di perencanaan, kita sudah punya data di laporan harian. Yang selanjutnya kita mengolah data Pak, secara otomatis, tidak harus audit terus gitu Pak. Nah ini yang kita lakukan di sini Pak. Ini bagian analisa Pak, secara garis besar. Nah apa saja yang kita analisa? Yang kita analisa adalah pasti yang paling pertama dulu Pak, paling makro. Ini kan bagaimana status proyek Pak melalui kurva-kurva ini. Jadi kurva ini yang warna biru kurva perencanaan, warna oranye kurva pelaksanaan, abu-abu kurva apa namanya itu cost Pak. Ya kita pakai apa namanya metode apa namanya earn value money Pak. Itu. Lalu karena data dilakukan, diinputkan setiap hari ya, dia sudah tahu Pak apa namanya seluruh rasio-rasio ini. Jadi ini secara visual, lalu kita bisa juga lihat rasio. Nah, rasio setiap hari apa namanya dari hari ke hari. Nah, cuma kesimpulannya ada di dua kolom paling kanan ini Pak. SV, CV ini Pak. Schedule varian, cost varian. Nah, kita buat color coding di sini. Apabila dia merah berarti kan nggak bagus. Kalau schedule berarti dia telat. Kalau dia hijau, schedule berarti dia lebih cepat. Kalau cost warna merah nggak bagus, berarti dia over. Kalau misalnya hijau dia bagus Pak, berarti dia under budget gitu kan Pak. Nah, lalu itu untuk mengontrol rasionya ya Pak ya. Terus habis itu FCA, FPD ini kan forecast, kan stand for forecast. Jadi dengan performa demikian, kalau D itu kan berarti apa namanya durasinya akan selesai berapa hari. Jadi dengan performa 98% itu proyek ini diselesaikan 8 hari segitu. Ini forecast apa namanya cost. Berarti dengan performa 98% dia apa namanya kalau cost 25%, 25% dia akan menjadi sekian dan apa namanya cost yang jadi
SPI ini schedule persentasenya, produktivitasnya, ini dengan produktivitas sekian, forecast-nya sekian. Kalau ini cost, Pak. Terus forecast-nya demikian. Sisanya cuma tinggal keluar coding ini, Pak. Nah, habis itu opnam. Performa per hari ini jadi berapa? Ini, Pak. Ini. Jadi setiap pekerjaan berapa persen, targetnya berapa, capaiannya akumulatif, ini semua sudah tertuang di sini. Itu. Lalu selanjutnya mengenai pekerja juga tertabulasi di sini antara perencanaan dengan aktualnya akan tertuang di sini dari hari ke hari. Ini juga bisa di zoom in zoom out sih, Pak. Nah, ini bisa di zoom in zoom out. Ini juga bisa ini. Ini juga bisa ini. Kalau schedule-nya 1 tahun juga bisa di zoom in zoom out. Geser-geser. Nah, lalu ini analisa untuk produktivitas, Pak. Setiap hari itu berapa orang yang direncanakan, berapa orang yang datang di lapangan. Nah, kalau ini analisanya nanti untuk hitung-hitungan opnam, Pak. Jadi tanggal 12 itu ada berapa tukang batu, berapa pembantu, karena mungkin rate-nya berbeda, Pak. Jadi ini rate-nya 120.000 per hari, ini yang 95.000 misalnya. Orangnya jumlahnya berapa shift kerja, otomatis ngitung. Nah, nanti di sini akan keluar total biayanya berapa yang sudah dikeluarkan, berapa orang hari. Nah, ini bisa difilter dari periode tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya dia akan, misalnya ini tanggal berapa ya, 13 sampai tanggal 16. 13 hingga tanggal 16. Nah, dia akan tersorting, Pak, di sini secara otomatis. Ini kok nggak keluar ya? Terfilter. Iya, sudah. Oh, sorry Pak. Ini tanggal 16 Januari kok mintanya. Update. Nah, dia akan nge-sort cuma tanggal 13 sampai 16. 13 sampai 16. Dia keluar di sini, Pak. Lalu subkontraktor kurang lebih seperti tadi, Pak. Berapa persentase capaiannya? Mana yang disetujui, mana yang masih revisi, itu akan tertuang di sini. Berapa persen yang sudah diselesaikan. Ini sama. Lalu fitur yang saya rasa secara pribadi penting ini juga, Pak. Apa namanya, material. Material ini kan ada penerimaan, ada pemakaian. Jadi material diterima, tanggalnya berapa, jumlahnya berapa, sama pemakaian item yang digunakan untuk apa, semua tertabulasi di sini. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita dapat dari misalnya pesan order sekian ratus sak, sekarang pesan lagi 100 sak, ini untuk item apa, progresnya kita sudah sampai mana, misalnya seperti itu. Kan untuk menjawab pertanyaan itu kita harus lihat lagi, Pak. Buka-buka dokumen lagi, kita lihat lagi, kita di lapangan sekarang sudah berapa persen, apa namanya, sudah pembelanjaan yang datang, yang diterima berapa. Nah, ini untuk menghindari audit-audit apa namanya, material datang di proyek sudah berapa dan apakah layak untuk kita mendatangkan lagi, apakah ada tempatnya di lapangan dengan jumlah yang diminta sama orang lapangan. Itu kan perlu mengaudit kembali posisi hari ini sampai mana. Nah, ini yang akan membantu, Pak. Jadi penerimaan materialnya itu apa saja, didatangkan tanggal berapa, untuk pekerjaan apa, jumlahnya berapa, yang direncanakan berapa. Nah, ini dari kumulatif globalnya. Terus realisasi penerimaannya, kalau warna hijau berarti lebih cepat 2 hari, ini on time. Kalau merah berarti lebih lambat.
lambat ini juga harus kita kasih keterangan, Mbak, karena jangan sampai di lapangan itu terhambat progresnya karena material belum datang tepat waktu misalnya. Ini semua kan setelah kita rencanakan, realisasi di lapangan itu kan kita monitor dengan tim yang berbeda, laporan harian itu akan termonitor, Pak, di sistem secara global itu apakah dia sudah. Nanti ini saya akan jelaskan mengenai kurang lebih sih konsepnya seperti begini, Pak. Jadi kita juga kalau mau menganalisa untuk item tertentu, kita tinggal pilih aja, Pak, di sini. Misalnya mau semen, datangnya tanggal berapa saja. Ya sudah, dia akan mengeluarkan seluruh data yang kaitannya dengan semen, untuk apa saja, berapa sak, diterimanya tanggal berapa, on time apa tidak, dia akan memberikan laporan. Berikut juga dengan jumlahnya yang sudah didatangkan versus yang harusnya direncanakan datang berapa. Nah, ini kita punya summary-nya juga di sini untuk keseluruhan global material itu apa saja untuk proyek, yang direncanakan berapa, yang sudah diterima berapa, yang kita terima ini plus atau minus dari yang kita sudah rencanakan. Itu akan keluar. Ini kita sebut analisa pemakaian, juga sama kurang lebih. Nah, ini misalnya untuk material apa saja, tanggal berapa dia dipakai, untuk item apa saja, 3.2 untuk slope, untuk plat lantai, untuk kolom praktis, menggunakan bendrat semuanya. Jumlah yang dipakai berapa, penggunaan maksimal untuk masing-masing ini berapa, sisanya berapa, ini akan terus mengurangi terus, Pak, terkumulasi terus. Jadi kita tahu kita ini dalam posisi minus apa plus untuk item material tersebut. Berikut kita juga punya full summary secara global untuk item apa, ini kan kita bisa filter juga, Pak, mau material apa, jumlah yang dipakai sudah berapa, maksimalnya berapa, kuota RAP itu tadi, Pak, sisanya berapa, pakai color coding ini. Kalau merah ya berarti minus, hijau berarti kan masih punya sisa lah, gitu, Pak. Nah, ini proyeknya sudah selesai nih, makanya. Tapi kalau pada saat berjalan ini akan kelihatan sisanya berapa, cukup apa enggak untuk yang selanjutnya, akan termonitor setiap harinya. Peralatan sama, Pak, saya enggak menjelaskan ulang, sama kayak material. Lalu kendala, status. Tadi kurang lebihnya sama seperti tadi, Pak. Nah, ini secara global dia akan memberikan laporan jam 10 sampai jam 11. Ini kan inputan dari lapangan, Pak. Nah, kurang lebih demikian. Nah, kurang lebih ini, Pak, yang analisa. Jadi analisa ini sudah selesai, Pak. Jadi bab analisa selesai. Jadi tadi kita sudah punya perencanaan, punya laporan harian, kita punya analisa. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui statusnya, baru kita lakukan yang namanya pengambilan keputusan, Pak. Pengambilan keputusan itu kita dibantu oleh beberapa tool, yaitu notifikasi dan diskusi. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini sebentar, saya mau menyampaikan ada satu sebelum ditanyakan nanti. Nah, misalnya ini, Pak. Ini kan nanti pertanyaannya, terus setiap orang itu aksesnya berbeda-beda dong. Pasti, Pak. Jadi ada yang namanya, jadi peran-peran untuk mengoperasikan progres ini pasti terbagi. Bidang planner adalah project planner yang di kantor, Pak, merencanakan. Nah, dia punya namanya siapa, kita masukkan namanya siapa, emailnya apa, habis itu setelah dia bisa mengakses, baru kita lakukan pembagian siapa yang punya akses project planner. Lalu project admin di lapangan ini kan untuk memasukkan laporan harian, Pak.
itu orangnya bisa banyak, bisa lebih dari satu orang. Pak Zufri ini, Bu Rahayu, dan banyak lainnya bisa terus ditambahkan di sini, tambah terus bisa. Nah, bisa juga di lapangan itu terbagi-bagi. Ruang lingkup dari masing-masing, maksudnya tanggung jawab dari setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mengisi progres, ada yang mengisi pekerjanya itu jumlahnya berapa, ada yang ngitung absen si Pak Mandor itu ada berapa tukang, ini kita bisa pilih, Pak. Sesuai aja, ini kan bisa kita centang, bisa kita hilangkan, kita mau tambahin ruang lingkupnya, kita mau kurangin ruang lingkupnya, itu bisa kita lakukan konfigurasinya di sini. Gitu. Mungkin peralatan sama material orangnya sama bisa beda, Pak. Nah, kita bisa hilangkan, bisa berdasarkan orangnya masing-masing. Lalu stakeholder ini ya semua yang di proyek tapi bukan pelaksana bisa, Pak. Kita masukkan aksesnya di sini. Itu. Jadi identitasnya dia bisa mengakses dengan informasi yang terbatas, Pak. Segala sesuatu yang sifatnya uang-uang itu pasti kita hilangkan. Siapa contohnya yang teraplikasikan untuk bisa mempunyai akses di sini? Nah, itu tergantung kontraktornya, Pak, mau memberikan akses kepada siapa. Karena kembali lagi semua yang mengoperasikan ini pasti akan kontraktor. Subkontraktor. Nah, selanjutnya, Pak, ya, kita masuk ke bagian keempat, diskusi untuk pengambilan keputusan. Nah, ini pengambilan keputusan ini, kita masuk ke notifikasi. Ini saya hapus, Pak, ya, nggak ribet. Nah, notifikasi ini segala macam yang deviasi tadi, dia akan memberikan peringatan lah istilahnya, reminder gitu. Nanti kita bisa konfigurasi juga, ada parameter-parameternya. Jadi apa saja sih yang kita reminder kan? Nah, ini terbagi-bagi nih kategorinya. Ada yang laporan harian belum dimasukkan, dia akan mengingatkan. Lalu pekerjaan terlambat, dia akan mengingatkan. Material menipis, dia mengingatkan. Material habis, dia mengingatkan. Lalu peralatan harus dikeluarkan atau harus masuk, dia mengingatkan. Hanya apabila terjadi deviasi, Pak. Kalau nggak terjadi deviasi ya dia nggak mengingatkan di sini. Lalu pekerjaannya itu under atau over. Sebenarnya informasinya ada di sini, Pak, semuanya. Jadi pekerjaannya under dia mengingatkan, pekerjaannya over dia juga mengingatkan. Karena di sini ada potensi over, di sini ada potensi pekerjaan nggak selesai kalau dia orangnya kurang. Terus isu keselamatan dia juga mengingatkan, masalah di lapangan dia juga mengingatkan. Nah, kita bisa atur, Pak, notifikasinya di sini. Perhatikan, Pak, di sini. Sudah, lalu diskusi. Nah, diskusi ini kita apapun permasalahan yang berkaitan dengan sesuatu di luar laporan harian maupun kendala, kita bisa bicarakan di sini. Itu. Nah, ini kan bisa di-track, Pak, setiap harinya komunikasi itu di-track. Misalnya ini permasalahan apa ini? Acian beton, pekerjaan acian beton. Ada retak pekerjaan plat lantai misalnya, Pak, terus mau dikasih baik dicek dulu agak salah di bagian. Nah, ini jadi komunikasinya kita bisa tuangkan terus di sini, Pak, sampai kita bisa terus balas terus sampai statusnya ini sudah dirasa selesai, tuntas, ya kita ganti, Pak, statusnya jadi close. Dan ini bisa terus nambah terus sampai bawah. Sampai sampai selesai, Pak. Sampai banyak, sampai statusnya selesai. Nah, ini tadi, Pak, informasi yang saya lupa sampaikan yaitu master, Pak. Jadi pada saat kita memasukkan suatu proyek itu kita sudah punya master, Pak, data master. Ini yang kita masukkan di awal, yaitu master material, peralatan, jenis pekerja, tipe kecelakaan. Jadi kita masukkan, Pak, material apa saja yang kita
kira-kira kita perlukan untuk proyek. Jadi nanti pada saat kita melakukan perencanaan ini sudah keluar sendiri, Pak. Jadi dari tadi itu kita masukkan itu kalau bisa keluar sendiri tiba-tiba itu kita masukkan utamanya yang paling pertama itu di master, data master ini, Pak. Masukkan semuanya di sini. Nanti kita bisa tambah terus ini materialnya, tambah terus bisa juga ini. Terus bagaimana kalau misalnya supaya nggak berulang-ulang ngisi ini di proyek satu dengan proyek lain, bisa diimpor. Nah, ini impor dari proyek sebelumnya apa misalnya. Jadi langsung material-materialnya masuk, Pak. Nggak usah masukin buat master terus seterusnya, Pak. Kurang lebih sih bagaimana dan apabila ada pertanyaan dan saran, Pak, saya juga mohon bisa disampaikan, Pak. Jadi program kami ini khusus spesifik manajemen konstruksi, Pak. Dia tidak mengakomodasi yang namanya akuntansi, habis itu pembelian material dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Ya karena kita membuat fleksibilitas dari suatu software itu karena kalau sudah kaitannya dengan yang lain-lain, Pak, itu kan berarti kita harus ada penyesuaian sistem. Jadi semakin besar sistem yang kita tawarkan itu semakin tidak applicable, Pak, karena akan merombak dari yang sudah ada. Gitu. Jadi kita fokusnya di sini ya manajemen konstruksi, Pak. Jadi bisa digunakan separate, terpisah dari sistem apapun yang jadi sistem ini mendukung gitu, Pak. Tapi sifatnya krusial, paling utama karena dia istilahnya mengelola dan memonitor proyek itu, Pak, yang kaitannya dengan operasi day to day di lapangan. Kurang lebih demikian, Pak. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Pak Ryan, ini softwarenya individual apa terus kemudian datanya itu ada di servernya operator apa servernya user ya, Pak ya? Yang pertama tadi apa, Pak? Individual itu apa tuh, Pak? Individual artinya ini softwarenya kan ada di Play Store, ada di OS itu, nah dia di install gitu kan, itu kita bayarnya individual. Oh, baik. Atau ini proyek gitu. Siapa? Bisa jadi gini, Pak. Pengoperasiannya yang paling utama adalah di website, Pak. Karena kita ini kan kalau dalam bahasa orang IT itu SaaS, software as a service gitu. Jadi kita ini menggunakan website online, kapanpun bisa diakses, dimanapun, kapanpun, dimanapun, Pak. Karena berbasis internet bisa memasukkan ini semua secara internet. Lain seperti software-software konstruksi lainnya yang menggunakan license itu, Pak. Jadi kita modelnya juga berlangganan, langganannya bulanan, Pak. Langganannya bulanan, kapan mau mulai, kapan mau berakhir, bisa diputuskan. Karena mungkin kalau Jaya Konstruksi kan perusahaan besar, Pak. Mungkin proyeknya durasinya setahun, 2 tahun. Nah, itu bisa langsung berlangganan setahun, 2 tahun. Tapi kan kalau ada kontraktor yang misalnya medium atau kecil, itu dia mungkin berapa bulan aja, Pak. Make pada saat ada proyeknya. Nanti kalau dia sudah selesai, ya dia berhenti, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau misalnya masalah di OS dan Play Store, itu untuk memudahkan orang-orang kita di lapangan. Pada saat mereka disuruh memasukkan laporan harian, data-data krusial untuk mengukur kinerja proyek, dia harus buka laptop, Pak. Males, Pak. Akhirnya dia harus download pakai handphone. Dia bisa masukkan melalui handphone. Asal punya handphone, punya internet, ya harusnya bisa masukkan laporan harian. Nah, dia masukkan sesuai dengan format informasi yang tadi kita diskusikan, yang tadi saya paparkan, Pak. Nah,
Jadi datanya sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2, datanya ini berada di server kami dan dimiliki oleh adminnya, Pak. Gitu. Nah, cuma ada pembatasan informasi yang bisa di-share. Kalau misalnya project admin yang pelaksana kita di lapangan, dia tidak bisa melihat uang-uangan, Pak. Tapi dia hanya tugasnya untuk memasukkan performa progres, terus material yang digunakan jumlahnya berapa, itu terbatas gitu. Jadi aksesnya berbeda-beda antara project planner ya dia cuma tupoksinya ya cuma merencanakan aja Pak proyeknya. Itu kalau yang project admin ya dia cuma mengisi laporan harian. Nah, nanti yang owner misalnya MK, ada owner, ada pihak-pihak lain itu dia cuma tahu progresnya proyek, lalu material, itu dia bisa tahu. Tapi angka rupiahnya hilang, Pak, nggak kelihatan gitu. Kurang lebih demikian, Pak. Dan satu lagi, ini platformnya bisa di ekstrak ke Excel. Jadi dari Excel masuk sini bisa, dari sini ekstrak ke Excel juga bisa, Pak. Jadi semua yang ada ini download Excel semua ini bisa diklik terconvert Excel. Jadi untuk memungkinkan apabila ada analisa di luar yang ada di platform ini bisa dilakukan, Pak. Itu. Oke. Berarti ini web based, kemudian servernya ada di server Bapak ya, provider, dan sistemnya berlangganan gitu ya? Betul, Pak. Oke, pertanyaan saya yang kedua berikut adalah mengenai ini Pak, prinsip analisanya nih Pak. Jadi misalnya di rencana itu, saya bukakan. NAP itu kita merencanakan itu total penggunaan semen di satu proyek, misalnya 100 sak. 100 sak, pada saat progres 50%, itu sudah memakai kira-kira 60 sak. Nah, itu proyeksi sampai dengan selesainya, itu adalah proyeksi sisanya Pak yang akan digunakan itu adalah 40, yaitu 100 dikurangi 60 itu, ataukah 50 karena progresnya 50% ya masih 50 lagi, atau yang mana tuh Pak yang digunakan yang mana? Siap paham. Siap. Jadi gini Pak, apa yang tertuang di software kami ini masih berdasarkan yang sudah direncanakan. Bapak merencanakan 100. Harusnya kalau 50% selesai penggunaannya itu, anggap semua sama ya Pak penggunaannya ya. Maksudnya untuk kemudahan pemahaman aja. Misalnya berbanding lurus lah penggunaan material sama progres ya Pak ya. Misalnya sampai 100% penggunaan semennya 100 sak. Terus 50% proyek berjalan, ternyata penggunaannya lebih Pak, 60, over 10. Ya yang kita tampilkan di sini, sisanya itu adalah 40. Sisanya Pak, sisanya di sini akan tertulis 40 di sini pemakaian. Sisanya di sini akan tertulis 40 Pak. Tapi untuk masih, kan itu kan pemakaiannya kan untuk banyak item Pak. Ini sorry saya sambil loading. Nah, tapi untuk masih itu kan digunakan untuk banyak aktivitas Pak. Yang menggunakan semen kan bisa ajian, plesteran, terus ajiannya terbagi-bagi lagi dari berbagai macam lantai 1, 2 sampai 10 misalnya. Nah, itu statusnya akan beda-beda Pak. Minusnya itu akan beda-beda. Akan tulis minus. Tapi kalau proyeksi, waduh kalau misalnya kayak gini, terus nanti di akhir proyek 100% terus akan bengkak menjadi 120 sak. Itu nggak bisa ngukur Pak. Tapi dia akan mengeluarkan minusnya, Pak. Nanti kalau selesainya di akhir proyek 100% ternyata habisnya 120 sak, berarti minus 20. Tulisannya kayak gitu aja, Pak. Tapi kalau proyeksi nggak bisa. Maksud saya itu adalah memproyeksikan sisa. Ini kan dipakai selama perjalanan proyek, kan Pak ya. Ini semen dipakai di mana-mana. Enggak, ini katakanlah hanya satu yang menggunakan hanya logiknya aja. Siap. Itu adalah 40 untuk sampai dengan proyek selesainya nanti 80. Atau sisa 50, atau sisa 60 lagi yang harus dibeli. Program ini bisa ini 40 Pak, sisanya 40 Pak. Nggak selesai dong proyeknya.
Nah, tapi tetap bisa masukkan, Pak. Maksudnya penggunaan materialnya nanti pada saat ngisi laporan harian, dia bisa terus memasukkan. Misalnya, apa namanya, di sini kan indikatornya kan 100, Pak. Berarti nanti pada 100% proyek, dia akan tulisnya di sini, apa namanya, sisanya sudah 0. Kalau misalnya laporan hariannya masih jalan terus, misalnya masih belum selesai, Pak, dia kuantitinya lebih nambah, dia kan mulai minus, Pak, di sini. Ini minus nih contohnya nih, Pak, bata merah. Tahunnya Ini setelah sudah lewat, minus nih, Pak. tahunnya setelah lewat atau Tahunnya setelah lewat. ya. Tapi di sini ada penggunaan maksimal, Pak. Kolom penggunaan maksimal, Pak, di sini. Jadi kita sudah punya indikator bahwa di sini, nah, itu, Pak. Kita harus memberi notifikasi pada kita pada waktu terjadi penyimpangan sebelum jadi 60, katakanlah 50% harusnya 50, ya 51 aja sudah notifikasi harusnya, semennya kelebihan, gitu. Begitu ya? Pemberian notifikasinya itu per, Pak, per aktivitas nanti, Pak. Aktivitasnya satu, kita hanya logikal. Ya, kalau satu nggak kelihatan, Pak. Kalau satu harus dimonitor setiap hari, Pak. Jadi dibandingkan sama progres, Pak. Bisa dibandingkan sama progres. Mana progresnya tadi? Dibandingkan sama progresnya, Pak, yang di full summary di sini. Jadi progresnya masih rendah, tapi penggunaannya sudah tinggi. Penggunaan materialnya sudah tinggi, yaitu manual, Pak. Kalau itu manual, Pak, kalau itemnya satu. Tapi dengan kita, maksudnya realitanya kalau banyak item di sini, dia kan memberikan indikator, Pak, untuk setiap item, Pak. Setiap aktivitas. Gitu. Ya, mestinya sih harusnya, ini masukan aja, harusnya. Siapa? Ya, sudah memberi indikasi bahwa nanti sampai dengan selesai, kan katakanlah 50% sudah 60, gitu kan. Nah, harusnya sisa progres yang 50 ini dikembalikan ke rencananya kan, tinggal 50. Jadi nanti akan proyeksinya akan 110 sampai dengan selesai. Mestinya seperti itu kan, Pak? Siap. Jadi gini, Pak, itu kita sudah pikirkan, dan nanti kalau outputnya adalah notifikasi, kan mengingatkan tuh, Pak, istilahnya. Nggak harus notifikasi, bisa dikatakan di tabel ini tambahkan proyeksi sisa. Oh, siap, Pak. Mestinya dicantumkan proyeksi sisanya tinggal 50. Deviasinya berarti 10 kan sampai dengan sekarang. Siap, Pak. Ya, kasih proyeksi sisa. Ini saya sambil nyatet ya, Pak, ya. Saya sama asisten ini memberikan instruksi. Kemudian berikutnya, sistem ini harus bisa memberikan data ke kita, namanya proyeksi material. itu ada deviasi akibat harga satuan. Yang tadi kita ngomong kan deviasi volume, Pak. Betul. Ada deviasi lagi dari sisi biaya yang dikeluarkan karena harganya sama dengan mestinya dia setiap deviasi item pekerjaan atau item material atau item peralatan itu bisa memberikan data bahwa deviasi yang sampai dengan saat ini terjadi, deviasi akibat volume berapa, deviasi akibat harga satuan berapa, mestinya seperti itu, Pak. Masukan nih, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kita terima masukan supaya semakin banyak informasinya, Pak. Terus, ini saya ini saran masukan karena sistem ini, Pak, kita sudah punya, Pak. Namanya Simpro kalau kita di sini, Sistem Informasi Proyek. Ya. Siap. Tailor-made, Pak, tailor-made kita buat sendiri, bangun sendiri, konsepnya web base juga, jadi bisa ini nggak perlu ini, jadi kita masuk ke web aja, dan ada security level, kalau tuh petugas gudang itu levelnya berapa, ya bisa masukkan aja, mulai dari setiap kegiatan awal, Pak, jadi mulai dari beli barang sampai laporan keuangan neracanya, Pak, sama tagihannya. Jadi itu udah connect itu. Nah, kalau sistem itu terjadi, Pak, nah, ini yang di satu proyek kita berapa kita database ya? Berapa tera?
Berapa? 3. Nah, itu yang jadi masalah nanti Bapak yang perlu antisipasi, itu adalah database-nya, karena database-nya banyak, Pak. Database-nya nggak sekedar dari database ini, tapi ada database akibat kalkulasi dulu kan. Kalkulasinya disimpan tuh, Pak. Juga, jadi database-nya banyak. Ya. Jadi server kita itu sampai kita upgrade server, karena datanya besar. Sama kanalnya, Pak. Nah, kanalnya ini, aktivitas proyek itu, satu proyek itu dalam waktu bersamaan, ya, itu banyak terjadi ininya, Pak. Jadi gudang masukin, keuangan masukin, orang operasi tadi yang Bapak itu pelaksana masukin, kepala proyeknya juga bisa terjadi pada jam yang sama itu lebih dari satu orang itu mengakses ini untuk satu proyek. Nah, kalau proyeknya banyak kayak Oh ya Pak, lalu lintasnya. Ya, kanal salurannya itu harus besar, Pak. Jadi Ya, itu Pak. harus besar. Nah, lalu lintas. Itu perlu Bapak pikirkan kalau memang itu servernya ada di tempat Bapak. Karena itu nanti bakal akan menimbulkan lag yang cukup ini, karena kita dulu sempat mengalami itu masuknya tuh sulit. Nah, itu kanalnya butuh banyak nih Pak kalau main database ini. Itu aja Pak saya. Ini prinsipnya sih kita sudah ada Pak, ada namanya Simpro tadi. Mulai dari sistem informasi proyek. Nah, itu tidak mulai dari tadi kan dari transaksi awal proyek. Nah, ini bahkan lebih maju, Pak. Jadi mulai dari proyek mendapatkan proyeknya, jadi di proses marketingnya, namanya kita istilahnya SIMARKES, Sistem Informasi Marketing dan Estimasi, itu yang bergerak di depan. Jadi begitu sistem proyek proses perolehannya, mendapatkan proyeknya pun ke monitor kita, di monitor ada sistemnya Pak. Targetnya apa, rencana proyeknya apa, di awal tahun kita punya rencana target yang akan dicari Pak. Nah, kemudian di analisanya di panjang perjalanan itu aktivitasnya ngapain aja orang marketing gitu. Progresnya sudah berapa sampai proyeknya didapat. Nah, itu kita sudah buat itu, tapi tailor made Pak. Kita punya tailor made. Setelah itu baru tadi yang seperti Bapak ini, Simpro. Ya, Simpro itu hanya sampai batas yang tadi Bapak ini, cuman masih kurang. Tadi kan Bapak baru upah, bahan, alat, subkon. Harusnya ada komponen lagi, biaya karyawan, dan overhead, Pak, biaya umum. Nah, itu di dua item lagi. Istilah kita buas OH, Pak. Bahan, upah, alat, subkon, overhead, sama biaya pegawai, Pak. Jadi ada kurang 2 lagi Bapak ini, upah sama biaya pegawai Pak. Biaya gaji karyawan sama biaya umum, kayak beli di kertas, beli apa, sama gaji karyawan. Gaji karyawan kan nggak dibayar kayak tukang Pak, ya di kantor. Nah itu Siapa? Ini kita masukkan di sini Pak. Kita sementara akomodasi di namanya actual cost itu. Jadi actual cost ini yang kaitannya bukan material, ini material upah sudah masuk Pak di sini. Jadi yang tidak material, tidak upah masuk juga di kategori yang ini Pak. Nah, ini bisa dimasukkan nanti yang sifatnya seperti tadi disampaikan Pak, gaji dan lain-lain Pak. Ya. Mungkin tulis alat-alat karena itu termasuk biaya yang harus dikontrol, karena itu nilainya itu 5-10% dari nilai proyek, Pak. Nah, itu betul, Pak. Jadi harus dimasuk bagian daripada yang harus dikontrol. Nah, ini namanya yang tempat Bapak itu namanya Simpro, Pak. Tempat kami sudah kita kembangkan lagi sampai keuangannya, Pak. Jadi nanti dari sini uangnya itu laporan laba rugi maupun neracanya. Nah, jadi setiap saat, yang Bapak kurang ini, analisanya ini,
itu ini masukannya ya Pak ya. Kita ada namanya evaluasi itu bisa dilakukan setiap apa-apa, saat. Pak. Jadi evaluasi bisa kita lakukan setiap saat. Dan pada setiap kita melakukan evaluasi, kalau dalam bahasa ini analisa, itu kita sudah dapat feedback proyek ini nantinya sampai dengan selesai akan keuntungannya akan tambah atau biayanya akan nambah sehingga untuk kita akan rugi. Proyeksinya di setiap saat itu kita tahu di samping schedule-nya pun juga sama Pak. Jadi schedule kurva S-nya ini itu juga sama, jadi dievaluasi juga. Itu Pak, saya kasih masukan aja, mungkin istilahnya kalau di kita itu untuk melakukan analisa itu kan tempat Bapak kan masih matematis Pak. Jadi kayak tadi 101 semen kepake 60, sisanya 40. Nah, itu matematis kan Pak. Padahal untuk di sini sebaiknya digunakan ya Pak. Jadi harus sebaiknya gimana Pak? Sorry Pak. Jadi istilahnya gini, Bapak tadi semen totalnya akan 100 Pak. Ya. Betul. Bapak sisanya berapa? Sisanya Bapak 40. Karena Bapak 100 dikurang rencana 100, realisasi 60, sisanya 40. Bapak begitu kan programnya? Betul. Betul. Seharusnya sebelum sampai ke sisa, proyeksi sisa, itu disisikan satu kolom lagi, istilahnya, itu kolom seharusnya. Sehingga matematisnya setelah rencana tahu, realisasi tahu, seharusnya berapa kalau untuk 50%? Kan 50 Pak. Dari 100 kalau progresi 50 kan 50, seharusnya tuh hanya 50 sak. Realisasinya 60. Berarti deviasinya 10 sak. Nah, proyeksi sisanya masih ada 50 sak lagi. Ya Pak, paham Pak. Jadi itu Pak. Jadi harus ada namanya kalau evaluasi itu harus ngomong seharusnya berapa gitu. Nanti yang saya lihat kurang. Siapa? Berarti kan harusnya 110 kan gitu kan Pak? 50 lagi. 110 kalikan harga satuan sama proyeksi tadi yang for money ke depannya ke depannya akan jadi masih sehingga dari item semen ini kita akan sampai dengan terakhir itu akan loss berapa gitu kan, akan loss berapa karena kan nggak mungkin kecuali harga satuannya turun paruh atau ini, tapi karena sudah lewat 50% dia lewat 10 berarti kan nanti diproyeksikan sampai dengan selesai kita akan jebol kan Pak, cuma jebolnya dikembalikan ke rencana semula tetap harus 50 sehingga 110 nanti 110 kali harga satuan proyeksi. Ya, harga satuan proyeksi itu ada matematisnya juga. Sehingga baik Pak. Paham. Saran saya ini gitu Pak. Karena kalau matematis rencana dikurangin realisasi, nggak bunyi nanti analisanya Pak. Baik Pak. Itu untuk evaluasi lah istilahnya ya. Ya, evaluasi biasanya kita gitu Pak. Kita ada ininya. Memang butuh kita membangun itu mungkin 12 tahun Pak. Mulai dari kayak Bapak ini sederhana kemudian ditarik ke depan, ditarik ini ada 12 tahun. Seperti itu Pak. Pak Ryan, baik. Masukkan aja nih Pak. Baik Pak. Ya. Nggak apa-apa Pak, kita perlu masukan dari Pak Derajat ini kan apalagi ini analisa saya kan juga istilahnya kalau dari perusahaan sebesar Jaya Konstruksi ya lebih kompleks Pak permasalahannya. Jadi kita juga justru terus terang terima kasih Pak dikasih masukan kayak gini semakin melengkapi lah Pak fiturnya itu Pak. Cuma ya, memang yang ininya sudah betul, yang Bapak bangun ini sudah betul. Yang Bapak bangun sudah betul.
betul, kita pakai namanya database apa tadi istilahnya? Bank data itu apa namanya? Master data. Sama Pak, kita juga pakai data. Sehingga kita kalau ada buat RAP itu cepat tuh. Tinggal volume berapa udah muncul, harga-harganya tuh udah muncul. Cepat. Sama prinsipnya Pak. Ini kalau Bapak nggak keberatan, saya bisa liatin ininya, coba dikasih. Oh saya anu ya Pak ya, apa namanya gantian Bapak mau screen sekilas saja. Bapak sama. Oh siap Pak. Sudah cara ini. Sama nih Pak, username, kemudian password. Nah ini username segala macam sudah ada setting Pak, security sudah ada. Jadi siapa bisa membaca apa aja, sampai direksi CEO itu bisa monitor Pak. Dia bisa tahu semua kalau CEO. Orang muda hanya tugasnya masukkan penerimaan aja. Ini kita ini Pak seperti ini. Ini simpelnya Pak. Ada simpel, ada simartas, ada sistem keuangan sama HLT Pak. Ini apa? Dashboardnya. Jadi ada pengumuman apa? Semua proyek bisa lihat ini. Nah, ini misalnya kita mau ngambil progres realisasi pun. Siap. Jangan tadi ya sama Pak. Cuman web base Pak. Jadi, alamat web saja. Gitu. Nah misalnya kita namanya Simpro nih Pak, manajemen ini, nah itu harus siap. Nah itu sudah ini apa saja sudah tahu dashboard. Ini kita sudah tahu saldo uang proyek itu ada berapa, gitu kan? Terus open itu sudah ada datanya, kita tinggal bisa lihat. Nah, ini ada pulaunya macam ini kebetulan di monitoring Pak, sehingga dia bisa buka semua proyek ini, proyek ini. Jadi kita akses, tapi kalau orang proyek hanya bisa akses proyeknya sendiri. Itu aja. Nah, saya rumah susun Pulau Gadung, kita lihat itu ya. Dia akan muncul. Nah, ini ya susun Pulau Gadung gitu. Ini Pak, kita sudah ada, jadi ini ada sampai dengan terakhir sudah kelihatan ya. Nah ini ada RPAPP Pak, RPAPP itu nggak cuma sekali Pak. RPAPP itu di awal namanya RPAPP awal, di tengah proyek itu bisa karena perubahan pekerjaan misalnya kuantitasnya dari kontrak sehingga namanya RPAPP Pak. RPAPP-nya ada dua macam. Kita pakai RPAPP awal saja. Karena di tengah perjalanan ada perubahan skop. Betul. Tapi item pekerjaannya berbeda. Sehingga kalau kita masukin RPAPP awal, ada yang nggak ketemu temennya. Misalnya ada item baru gitu. Realisasi sebelah rencana itu isinya RPAPP. Realisasi macam-macam nih, ada bahan, bahan ini kelihatan nanti evaluasi bahan. Itu mulai record tuh sejak surat jalan, Mbak. Sejak bahan masuk itu sudah record, jadi ketahuan supplier ngirim berapa, diterima berapa, ya. Sampai dia nagih nanti cocok apa enggak. Jadi udah masuk nih Pak di sini. Pak, tadi yang tukang itu. Alat juga sama, support ada. Nah lain-lain, ini ada yang tadi bahan ini gaji-gaji. Ya. Seperti ini. Kemudian ada sebelahnya monitoring, kelihatan ya Pak Ryan ya? Siap, ini kelihatan Pak, Nah, ini monitoring itu monitoring mau yang dimonitor apanya? Misalnya apa nih? Pengaturan ya, monitoring NCR itu non conformant report. Ini ada pekerjaan yang sesuai spek ya, misalnya monitoring
sama juga Pak, ada NCR nanti sampai itu baru bisa hilang. Kemudian nanti tracer ini pemecah batu ya, monitoring subkon, monitoring mutu. Jadi mutu pekerjaan itu kita masuk di sini. Jadi misalnya ada klien gitu ya, owner itu ke lapangan melihat kerjaan jelek atau tidak sesuai, dia bisa foto, bisa masuk ke sini Pak, owner. Jadi stakeholdernya itu tidak cuma Jaya Konstruksi, si owner itu juga termasuk stakeholder. Jadi kita kasih akses dia sebagai owner, sehingga dia bisa masukkan foto, misalnya dinding retak itu tadi atau lantai retak, dia foto, dikirim, dia akan masuk ke sini, akan ditangani oleh quality control kita sampai close. Ya. Ada saran, ada penyimpangannya, CAR itu corrective request-nya untuk kemudian ada K3-nya itu juga sama Pak, K3R. Ini di report juga Pak, ada kejadian meninggal, kecelakaan, semua record, berikut biayanya Pak. Ini laba rugi Pak. Alatnya kalau proyek monitor kilometernya Pak. Jadi 2 tahun. Kendaraan kita dipasangi GPS Pak. Ya yang kita keluarkan dengan yang ditagihkan dengan monitoring produktivitas, intinya seperti tadi. Ini seperti proyek sudah ada. Ini seperti ini Pak. Jadi ini dashboardnya kalau di info atau direksi mau melihat sudah kelihatan ya Pak. Sudah angka-angkanya. Garis besar itu tinggal lihat sebentar udah tahu, oh proyek ini seperti itu Pak, mungkin. Begitu Pak Rian. Pak. Baik. Data Bapak, presentasi Bapak kita rintis dulu tuh Pak. Jadi awal sama mulai dari seperti Bapak, tapi lama-lama di makin kompleks. Makin kompleks. Sekarang ini kita sudah namanya Simankes, informasi dan estimasi. Jadi untuk tender dari mulai proyek dicari oleh marketing sampai dengan dihitung memasukkan penawaran harga itu nanti masuknya di Simankes Pak. Jadi penawaran harga itu disusun pakai sistem ini juga Pak. Jadi kayak ini tapi untuk tender. Nanti kalau sudah dapat proyeknya, nah itu RPP yang ambil itu transfer ke situ ini. Jadi nggak perlu repot-repot ngetik apa Pak. Jadi sekali pada waktu tender kemarin kita ambil. Nah nanti revisinya RAP revisi dilakukan jalan. Itu Pak. Makanya ada Ibu pengalaman saya keuangan Pak. Flow sama neracanya Pak. Baik, yang lain barangkali nanya, ada yang nanya apa? Sudah diborong.
ya coba pertanyaan teman-teman. Gitu Pak, silakan Pak. Bapak ini kita tukar apa? Tukar Pikiran, Pak. pikiran boleh Bapak. Kita ada sistem seperti itu. Kira Bapak yang lebih tahu dalamnya kayak apa gitu mungkin ini orang IT-nya yang kerjaan programmer. Ya, sorry Pak, tadi apa namanya suaranya agak terputus-putus. Jadi memang Pak, jadi sebetulnya kalau misalnya kita sebagai, maksudnya pola berpikirnya sebagai IT developer Pak, sebenarnya kan saya kan memang bisnis saya sih sebetulnya di bidang kontraktor Pak. Cuma apa namanya, kalau misalnya kita perspektifnya itu sebagai seorang IT developer, pasti justru kita lebih tergoda untuk menciptakan sistem yang semakin skop ruang lingkupnya semakin besar. Tetapi kembali yang tadi Pak Derajat sampaikan bahwa itu kan kalau Pak Derajat dengan Jaya Konstruksi itu kan sistem internal Pak. Jadi pasti sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kalau saya ini mau mengkomersilkan Pak. Jadi sebisa mungkin itu mencari benang merah yang dibutuhkan oleh kontraktor-kontraktor pada umumnya. Sehingga apabila saya membuat semakin kompleks, itu belum tentu antara satu dengan yang lain itu bisa bersama. Jadi, tapi benang merahnya, samanya pasti di tempat yang kita mau buat. Jadi istilahnya generalis lah Pak, generalis gitu. Nah, tapi kalau Jaya Konstruksi pasti kita tahu sudah di-manage dengan baik Pak. Tapi kalau misalnya perusahaan yang misalnya kayak menengah ke bawah, yang skalanya tidak sebesar Jaya Konstruksi, belum tentu mereka mempunyai sistem manajemen yang baik, mungkin masih manualan. Nah, itu yang kita coba fasilitasi, Pak. Jadi mungkin hari ini memang saya juga justru malah dapat masukan banyak. Ini saya catetin semuanya juga, Pak Derajat, apa namanya, yang tadi disampaikan, ada poin-poin yang mungkin kita bisa juga laksanakan, Pak. Karena jujur saja perkembangan progresi yang hari ini saya Ryan presentasikan ke Pak Derajat ini berbeda dengan progresi 6 bulan lalu, Pak. Ya, betul. Itu berkembang, Pak. Cuman catatan saya, jadi yang tempat Bapak ini kalau kita modulnya namanya Simpro, Pak. Kita tadi, jadi memang membuatnya ini dulu, Simpro. Simpro jadi, kemudian kita bikin modul lagi yang di depannya sebelum kan Simpro itu kan pelaksanaan, Pak. Proyek sudah dapat, dikerjakan, gitu kan, Pak. Betul. Nah, itu setelah ini jadi, di depannya kita bikin SIMARKES, Sistem Informasi Marketing Estimasi. Itu sampai dengan bagaimana proyek mendapatkan sampai dengan tender. Nah, jadi itu memang dibikin modul, Pak. Jadi nggak merubah, nggak kompleks, atau kalau merubah ini depannya harus dirubah, nggak. Jadi modul. Setelah ini modul Simpro ini selesai, kan ujung-ujungnya keuangan, Pak, laba rugi. Sama ini, nah keuangan, ada modul keuangan. Jadi sebenarnya outputnya marketing masuk ke operasi proyek ini, outputnya proyek ini masuk ke keuangan, intinya seperti itu sih. Nah cuman kita kan ngomong sekarang Simpro nih, tempat bapak ini yang Bapak tawarkan ini adalah Simpro di tempat kita, Pak. Jadi untuk proyek, nah cuman analisanya tadi jangan matematis, Pak, masukan saya, karena nggak ada gunanya kalau pakai itu. Jadi Bapak harus keluarkan namanya seharusnya berapa, ya. Satu, beban ini harus bisa mengendalikan proyek, kos proyek, itu dari waktu ke waktu, kapanpun, misalnya hari ini saya mau evaluasi, di stop progres hari ini, deviasinya berapa? Nah, deviasinya tuh harus ada angka seharusnya, Pak. Siapa? Rencana kurang realisasi. Nanti kesasar kita biasanya, Pak, tahunnya di belakang. Wah, ternyata rugi. Nah, kita harus bisa tahu sekarang melesetnya di mana, sehingga kita bisa buat corrective action supaya ke belakangnya kembali ke rel lagi. Nah, itu aja ini saya. Pak, izin tanya, proyeksinya itu tadi perhitungan otomatis dari komputer atau di-input istilahnya sebagai parameter baru untuk otomatis. Cuman tetap ada campur tangan manusia, jadi dia otomatis secara logik aja. Jadi seharusnya sekian, kalau ke depannya dikembalikan ke relnya akan menjadi proyeksinya berapa gitu kan, Pak? Ya. Cuman kan ada harganya besok perkirakan ada berubah-ubah, nah itu boleh di adjustment.
oleh Oh, secara matematis ya sudah seperti itu Pak proyeksinya. Jadi kalau iya, kita iya, iya. merasa bahwa nggak akan ada develop, wah besok ini Lebaran akan ada harga-harga mahal, nah itu bisa ini. Cuman untuk perubahan itu butuh approval Pak dari atasannya, dari dalam hal ini misalnya proyek kan yang megang proyek ini. Proyek akan merubah karena proyek ini harus ada approve dari kepala divisinya. Di dalam forward ini ada permintaan untuk berubah. Tapi selama tidak ada proyeksi kita pakai, Pak. Siapa? Paham saya. Ya. Seperti itu, Pak. Baik. Baik, Pak Derajat. Saya sudah tangkap semuanya dan sudah catat semuanya. Ya, kalau itu Bapak lakukan, itu Bapak bisa dianalisa Bapak itu, Bapak bisa hanya mendetailkan aplikasi itu akibat apa dari kesatuan. Kita tahu, oh ini ada deviasi sekian rupiah, ini karena apa? Bisa ada volumenya naik, bisa ada harga berubah naik, atau bisa kedua-duanya. Nah, itu bisa didetailkan Pak. Deviasi bisa kalau Bapak menghitung menetapkan angka seharusnya, Bapak akan bisa membagi deviasinya. Gitu. Jadi lebih enak mencari solusinya, Pak. Kalau deviasinya karena harga satuan, kan kita mau diapain lagi? Itu mekanisme pasar kan, Pak. Yang kita khawatirkan adalah deviasi karena volume. Nah itu kan kita yang kerja boros, ya gitu kan. Nah itu yang kan, terutama yang akibat volume. Kalau akibat harga satuan susah. Besi kemarin rencana 7.000, sekarang 9.000. Mau diapain orang harga pasar? Mau dicari aja kan 9.000 pasti besi ya gitu. Itu kita betul. Baik. Tapi kalau besinya direncanakan 3%, realisasi jadi 5%, nah itu dari kita masalahnya harus kita kendalikan, gitu Pak. Betul. Itu harus bagi seharusnya. Baik Pak Derajat, terima kasih loh atas masukannya Pak Derajat. Nanti kalau mau diskusi apa lewat WA silakan. Iya, pasti Pak, jangan Pak, bosen-bosen Pak. Ryan ini perlu banyak belajar juga. Ini kita bangun ini 12 tahun Pak. Oh siap Pak. Bangun ini 12 tahun bangun sistem ini. Siap Pak. Ya, sampai jadi kompleks ya Pak ya. Ya. Kalau di tempat Pak, mau tanya pertanyaan penting Pak. Penerapannya gimana Pak? Kira-kira pasti kan kita ini berpikir progresif, pengen dipakai sistemnya itu implementasi ke tim di lapangan itu enforcement-nya seperti apa Pak? Prosesnya itu Pak. Jadi ini kan ada modul nih Bapak tadi modul namanya progresi ini mau di tempat kita Simpro, artinya proyek kan Pak. Ya. Proyek itu kan pembayaran kita di kantor pusat Pak. Ya. Nah, kalau si proyek ini otomatis Pak, jadi kalau proyek ini tidak menjalankan pakai dasar ini, itu nggak akan keluar namanya invoice atau tagihan yang akan dibayarkan pusat. Jadi pusat bayar, Pak. Ya, paham Pak. Ya, jadi kembali lagi ke situ ya Pak ya. Mulai jadi proyek itu kewajibannya mulai membuat PO order itu sampai bahan diterima, sampai terima menjadi tagihan suppliernya nagih, terus sampai menjadi dokumen untuk dibayarkan kantor pusat, itu tugasnya proyek Pak. Nah, kalau dia nggak ngerjain itu otomatis nggak bisa bayar kantor pusatnya. Jadi mau nggak mau proyek harus ngerjain kan Pak. Ya, itu paling manjur memang Pak. Nah, karena sistemnya dibuat jadi memang harus dikerjain, kalau nggak Siap. Nah ini enforcement-nya harus kalau Bapak masih berdiri sebagai tadi sampai dengan progres di proyek itu saja, nah enforcement-nya memang harus lebih ekstra ini. Mengingatkan terus. Konsekuensinya, misalnya proyek
proyek di luar kota nggak ngerjain itu kan, tahu-tahu ini kita nggak tahu-tahu tagihan masuk dari pusat kan, kalau nggak POM-nya sesuai dengan keluaran ini kan nggak bisa dibayar kalau di tempat kita. Nah, pastikan bahwa sistemnya itu bisa mengeluarkan bahwa kalau nggak jalanin ini nggak bisa dibayar gitu Pak, dibuat seperti itu. Baik Pak. Implementasinya intinya seperti itu. Jadi sekarang kita nggak repot-repot memaksakan harus pakai ini. Kalau nggak pakai ini kita nggak bisa bayar, nggak bisa beli, ya bisa bayar. Gitu. Itu Pak. Baik Pak Derajat. Ya. Baik Pak Derajat. Nanti kalau misalnya saya ada pertanyaan lagi nanti saya tanya via WA gitu ya Pak ya. Siap. Mau ketemu juga boleh Pak. Diatur. Saya ini di Surabaya Pak tinggalnya, tapi sering ke Jakarta juga. Ya, boleh. Boleh Pak Ryan. Dengan nanti kita ini, karena ini kebetulan juga saya ikut dulu awal-awal ikut terlibat. Baik Pak Derajat. Terima kasih atas sharingnya juga Pak Derajat. Teman ada yang mau nanya? Cuman saran saya itu aja Pak, Bapak kalau memang mau buat server ada di server ini, pertimbangkan Bapak harus investasi server yang cepat, kanal yang besar, sama kapasitas penyimpanan yang besar Pak. Ya, karena data proyek besar memang. Karena ternyata itu prosesnya itu mendapatkan ini belum ada ya. Baik Pak Derajat. Yang mahal tuh infrastrukturnya juga, kita dulu investasinya mahal nih Pak. Kita internetnya aja kita sebulan ya. 70 juta kan sebulan nih untuk kayak gini Pak. Untuk akses bandwidth-nya supaya semua proyek itu bersama. Kedua, yang perlu Bapak pertimbangkan nanti kalau proses kalkulasinya itu butuh memori banyak ya. Nah, butuh memori banyak Pak. Itu kan semuanya memproses dalam waktu bersamaan. Betul Pak. Nah, itu diperlukan. Nah, itu program itu harus bisa pinter-pinter bikin istilahnya apa ya? Dihitung terus disimpan sementara gitu loh Pak. Jangan selalu data itu diproses secara langsung. Nah, itu kan bikin kepake tuh resource-nya, memori kan kepake semua Pak. Nah itu bikin stuck di server Bapak nanti. Programnya itu harus bisa itu tidak parsial Pak prosesnya Pak. Karena saya kalau Bapak membuka untuk Pak semua kan lebih dari jakun nih Pak. Betul Pak. Akhirnya prosesnya pasti butuh infrastruktur yang nggak main-main nih. Itu Pak Ryan. Baik Pak Derajat. Terima kasih Pak atas masukan. Kalau dari saya sih mungkin sudah Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin selanjutnya kita tanyakan Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan. Boleh Pak. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Ya. Kalau gitu kita bisa akhiri Pak Ryan ya. Ya baik Pak Derajat. Terima kasih Pak Ryan dan rekan-rekan atas presentasinya. Nanti kita lihat follow up berikutnya. Terima kasih Pak Ryan. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore Pak Derajat. Terima kasih Pak waktunya.